Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan menuntut ilmu, dan kenikmatan lain-lainnya yang mungkin kita tidak bisa menghitungnya. Sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang, sehingga sampai saat ini kita mampu meneladani perkataan beliau, kelakuan beliau atau perilaku beliau dan keputusan-keputusan beliau yang tercantum dalam Al-Quran dan hadis. Alhamdulillah, memang penting sebuah majlis, memang penting sebuah perkumpulan, memang penting sebuah tali ikatan. Dalam Islam itu ada yang namanya disebut akidah. Akidah itu artinya bukhul. Bukhul itu ikatan yang mengikat hidup kita, yang mengikat segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita itu diikat oleh akidah. Akidah itu mengikat sampai mati pun kehidupan kita di alam barzah diikat oleh akidah. Jadi dasar akidahnya apa? Islam dan iman. Kalau Islam itu ketahuan dia, apa yang ada di rukun Islam ketahuan semua ya, bisa dilihat. Kemudian ada iman yang tidak bisa dilihat. Jadi perkumpulan apapun, apalagi perkumpulan majelis. Jadi majelis itu artinya tempat duduk. Jadi duduk majelis. Jadi kalau jalis itu teman kita duduknya, itu teman namanya jalis. Jadi kalau majelis tempat kita duduk. Sebaik-baik tempat duduk adalah tempat duduk yang di dalamnya menyanjung dan memuji-muji Rasulullah SAW. Agar apa? Hikmah perkumpulan, hikmah majelis itu ada 3. Yang pertama, hikmahnya bisa ingat. Jadi walaqad yassarnal Qur'an lidzikri, atau walaqad taroknaha ayat. Itu yang tadi Quran. Jadi yang ada di dalam Quran itu namanya ayat qauliyah, kalamullah, yang dibicarakan, pembicaraan, sabda, firman. Ada namanya ayat qauliyah. Jadi tadi walaqad taroknaha ayat itu hanya kemana? Safinah, perahu, bahtera Nuh, itu bisa menjadi ayat. Ayat apa? Ayat kauniyah. Ayat kauliyahnya ada di dalam Al-Quran. Jadi yang termaktub dalam firman-firman Allah itu ayat kauliyah. Ayat kauniyahnya kita semuanya. Bahkan kita melihat kaum du'afa itu bisa menjadi ayat. Jadi ayat, ketika ada ayat itu artinya kita kan ingat tanda. Jadi ayat itu dimaksud yang termaktub di dalam Al-Quran kurang lebih 6.666 ayat itu tanda agar kita ingat. Afara'aitum ma tumnun antum takhluquna am nahnul khaliqun. Tidakkah kalian tahu tentang air yang engkau pancarkan. Jadi liqaul khitana ini, bertemunya laki-laki dan perempuan akhirnya memancarkan air. Am antum takhluquna am nahnul khaliqun. Apakah kalian yang menciptakan atau aku? Ya memang iya yang bikin laki-laki dan perempuan. Hakikat penciptaannya ada di sisi Allah. Hanya kita menyebutkan az-zikru, sebutkan itu Allah. Ingat, dalam arti ingat. Setiap hari kita diingatkan oleh sholat 5 waktu. Tandanya azan, mengajak, memanggil. Bahkan ketika sholat, Allahu Akbar itu apa? Takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram itu menandakan yang lain. Perkataan, perbuatan yang bukan sholat itu tinggalkan, hukumnya haram. Makanya disebut takbiratul ihram. Dari awal takbiratul ihram sampai kita salam, yang paling banyak butuh, yang paling banyak menyentuh tanah ketika apa? Sujud. Jadi ketika sujud itu yang paling banyak, bahkan 7 tulang. Jadi kalau di dalam hadis itu ada 7 tulang, sab'atu a'dham.
muka, dahi ya, dahi sama hidung. Kemudian apa lagi? Kedua tangan, 3. Kemudian apa lagi? 5. Kemudian ini 2, berarti 7 semua. Itu yang paling banyak. Karena sujud pun mengingatkan kita kepada Allah yang paling bawah. Jadi kalau penyebutan tadi abduhu wa rasul. Abduh dulu baru rasul. Abduh itu sangat ke dalam. Abduh itu kalau arti kasarnya adalah budak. Jadi kalau paham artinya budak, kalau dulu ya, kalau dulu zaman perbudakan itu kan ditendang, dijual, sampai kita punya budak, mau kita menggauli itu tanpa menikah, asal gaul aja nggak apa-apa. Kalau itu budak kita. Jadi penyebutan abduhu, kenapa dia disebutkan abduhu? Itu paling terendah, itu bukti kita itu sujud. Abduhu wa rasul. Setelah merendah, siapa yang mengangkat? Allah wa rasul. Jadi orang yang pengen dihormati orang yang pengen dimintain doa sama masyarakat, maka ukurannya adalah banyak bersujud. Jadi ketika kita sujud itu menunjukkan kita ingat. Sama seperti majelis-majelis seperti ini, perkumpulan seperti ini apa? Ingat kan? Jadi seperti ini ngajak kita sujud, meskipun bukan di dalam sholat. Atau kalau tadi apa Bu? Ada zikir ya? Ada zikir, ada apa tadi? Ratib. Jadi zikir yang ditertibkan tadi. Bacaan kalimat thayyibah, kata-kata yang baik-baik. Itu sujud. Bahkan di dalam penciptaan pertama, ketika penciptaan Adam yang disuruh apa? Sujud. Jangan lupa. Antum takhluquna am nahnu khaliqun. Apakah engkau yang menciptakan atau aku yang menciptakan? Kata Allah. Jadi meskipun kita mampu, kita kuasa, kita mempunyai kelebihan, kita kaya raya, jangan lupa asal kita dari tanah. Bersujud pun bersujud menghadap ke tanah. Itu yang kita. Terus hikmah yang kedua adalah mengambil ibarat. Jadi hikmah ini ya, hikmah perkumpulan ini adalah, jadi di dalam Quran itu walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal min mudzakir. Nah, yang tadi perkumpulan hanya untuk ingat. Kemudian yang kedua, fahal min mudzakir. Apakah kalian mengambil pelajaran? Jadi setelah ada tanda, kemudian kita ingat, baru kita mengambil pelajaran. Mudzakir itu dalam kamus itu artinya istahdharu fi dzikri. Dia menghadirkan sesuatu yang lupa kemudian dimasukkan lagi ke pikiran. Atau istarja'ahu ba'da nisyan. Dia mengembalikan lagi setelah kita lupa. Jadi kenapa ada peringatan? Mengingat, mengenang. Itu agar ingatan itu kembali ke pikiran kita. Jadi kalau di dalam sholat namanya hadirul qalbi. Pernah dengar Bu? Hadirul qalbi. Jadi ketika Allahu Akbar, jadi hati ini hadir. Jadi bukan Allahu Akbar pikiran bersama, jadi mikir hutang, mikir lainnya. Enggak. Hadirul qalbi itu hadir. Nah, jadi selalu hadir. Kalau ini diterapkan di luar sholat, berhubungan sama orang, bersosialisasi, bermasyarakat, lahir batin ya Bu. Jadi yang dikatakan lahir batin, mohon maaf lahir dan batin, bukan hanya bagus secara zahir saja, tetapi batin kita bagus. Jadi mulut kita manis, hati pun manis. Itu yang disebut hadirul qalbi. Jadi idzakaro, mudzakir. Apakah kalian sudah mengambil pelajaran? Jadi ayat setelah ada tandanya kemudian kita ingat. Jadi kalau kita ingin tidak lupa kepada jan itu ada rambu namanya. Itu disebut tanda. Tanda. Jadi setelah ada tanda di sana, di sini, di sana, di sini, itu mengingatkan kita. Kemudian setelah itu apakah sudah mengambil pelajaran? Maksudnya adalah dilaksanakan.
Bukan hanya ada tanda, kemudian mengingat, tapi dilaksanakan. Pelaksanaan. Mudzakir. Itu di dalam surat Qamar sampai disebutkan sebanyak 4 kali. Walaqad yassarna lidzikri fahal min mudzakir, ayat 17. Kemudian ayat 22, ayat 32, ayat 40 itu sama. Secara tekstual itu hampir sama. Secara redaksi dia sama. Wahal min mudzakir. Jadi yang kedua ini, apakah kita mengambil pelajaran atau tidak? Kemudian yang hikmah yang ketiga, perkumpulan-perkumpulan seperti ini, itu adalah mengikat silaturahmi. Silah sholat itu salah satu akarnya. Silah sholat bisa artinya berdoa, bisa menyambung, bisa tali kasih sayang rohmi. Jadi yang beku-beku akan dicairkan oleh perkumpulan-perkumpulan seperti ini. Maka ketika perkumpulan tidak membuahkan manfaat, setelah perkumpulan habis itu bertengkar lagi, itu berarti perkumpulannya apa? Tidak barokah. Kita sering berdoa apa? Waj'al tafarruquna tafarruqan maksum. Jadi ketika kita berkumpul, jadikanlah perkumpulan kita perkumpulan apa? Kasih sayang. Ketika berpisah, ketika jauh, hubungan itu akan dijaga, maksuman akan terjaga. Jadi kalau sering berkumpul tetapi masih sering bertengkar, berarti barokah silaturahminya nggak ada.